Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah. Segala puja hanya untuk Dia. Dialah yang mencipta, Dialah yang memberi, dan kepadanya kelak kita akan kembali. Baik, di awal kajian ini Ana ingin mengingatkan kembali tentang keutamaan hari-hari yang di depan kita nih. Awal bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kalau kita memandang kepada aktivitas manusia, kita melihat kepada trending-trending ya, yang ada di yang viral-viral lah, yang menjadi top trending. Kok kayaknya tentang 10 awal Dzulhijjah ini belum ya? Apa mungkin Anda yang nggak tahu ya? Padahal di satu tahun yang berjumlah 355 hari, kita bicara Hijriah, Qamariyah. Ternyata di antara 355 hari, ada 10 hari yang sangat spesial sekali. Yang lebih baik dari semua hari sepanjang tahun. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari. Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Yang beramal soleh di hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. yakni 10 awal Dzulhijjah ini. Nabi yang menyampaikan kepada para sahabatnya, memotivasi mereka untuk mempersiapkan diri. Karena biasanya kalau antum tahu, besok tuh kita mau perjalanan jauh, malam ini antum persiapan. Kalau antum tahu besok itu awal perkuliahan, awal sekolah buat anak kita akan mempersiapkan diri. Kalau engkau tahu besok itu awal hari untuk ikut lamaran kerja, engkau akan mempersiapkan diri. Tapi untuk hari yang kata Nabi SAW paling dicintai Allah, a'zamu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling agung. Yang beramal soleh di situ lebih Allah cintai daripada engkau beramal soleh sepanjang tahun. Kita nggak siap-siap. Para sahabat ketika mendengar itu mereka langsung bertanya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak setara, tidak bisa menandingi beramal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini. Jihad jemaah. Kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Illa rajulun, kecuali satu kondisi. Satu jihad. Jihad banyak modelnya. Tapi ada satu kondisi yang gak bisa menandingin jihad beramal 10 hari ini. Kondisi seperti apa? Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bisyai'. Kondisi dengan seorang keluar dari rumahnya. Dia bawa jiwa, raga, dan hartanya. Dia naik kudanya. Sang mujahid terbunuh. Kudanya pun terbunuh. Nggak ada yang pulang. Ini yang tak dapat ditandingi dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Ahibati fillah, kebayang nggak antum pahala seorang mujahid yang kalau kita nggak bisa dapat, kita nggak sempat berjuang di jalan Allah karena suatu buah kondisi, ternyata kita bisa beramal di 10 awal Dzulhijjah ini yang menandingi jihad kecuali satu kondisi tadi. Nabi SAW itu pernah ditanya oleh seorang sahabat. Tunggu anak bacain hadisnya. Nah,
Dia ditanya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku suatu amalan yang sebanding dengan jihad. Dengan berjuang jalan Allah, dengan berperang jalan Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La ajiduhu. Aku tidak mendapatkan. Amalan. Ini bicara bukan waktu ya, tapi amalan. Sebanding dengan jihad nggak ada. Aku tidak mendapatkan. Lalu Nabi SAW mengajak sahabat yang bertanya ini untuk merenungkan. Ucapan Nabi, beliau mengatakan nggak ada. Aku tidak mendapati. Hal tastati, apakah kamu bisa? Idza kharajal mujahid, ketika seorang mujahid pergi meninggalkan rumahnya, berangkat ke medan jihad, antadkhula masjidak, engkau masuk ke masjidmu, ke tempat ibadahmu, fataqum wala taftur, lalu engkau mulai sholat. Mujahid berangkat, engkau masuk ke tempat sholatmu, engkau mulai sholat dan tidak berhenti sholat. Watasum wala tuftir, engkau mulai puasa dan jangan berbuka. Apa kata sahabat yang bertanya ini? Waman yastati'u dzalika, siapa yang bisa melakukan itu? Nabi alaihi salatu wassalam. Orang sholat dia perlu istirahat, perlu tidur kalau sholat malam. Orang puasa terus, nggak berbuka-buka. Ini kalau mujahid berangkat 4 bulan, apakah nih orang akan 4 bulan sholat terus dan puasa terus? Nggak mampu. Maka kata Nabi SAW, nggak ada. Namun ternyata di 10 awal Dzulhijjah ini engkau bisa mendapatkan pahala mujahid fi sabilillah. Baik jamaah, jadi manfaatkan 10 awal Dzulhijjah ini untuk beramal soleh. Ini hari spesial. Persiapkan diri. Puasa. Dari awal sampai tanggal 9 boleh. Mau ambil tanggal 9 aja boleh. Baca Qur'annya. Perbanyak takbir. Tahmid, tahlil. Baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Persiapkan kurbanmu. Belilah hewan kurban yang terbaik. Kalau engkau punya harta. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, man kana lahu sa'ah. Barang siapa yang punya kelebihan harta, thumma lam yudhahi, kemudian tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Yang enggak sempat berangkat haji, padahal seharusnya dia berangkat haji. Engkau sudah punya bekal untuk berangkat haji, untuk buat beli oleh-oleh di sana, untuk bertahan hidup di sana. Sekarang kesempatan engkau untuk berkurban. Kalau engkau biasa berkurban 1 ekor kambing, 2 ekor kambing sekarang, 3 ekor kambing, atau 1 ekor sapi, tapi engkau sendiri. Keluargamu yang mau berkurban, belikan 1 kambing atau 1 sapi yang lainnya. Tapi yang jelas ini kesempatan yang kita nggak tahu apakah akan kembali buat kita. Tapi ahibati fillah, itu mungkin pembukaan kita, karena tadi ada sedikit gangguan, semoga tidak mengganggu kekhusyuan kita untuk ngaji. Namanya orang belajar harus sabar. Ustadznya sabar, antumnya sabar, dan teknisinya sabar, pembawa acaranya sabar. Karena intinya dunia ini perlu kesabaran. Dan tidak ada karunia Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Baik, kita masuk ke bab doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sampai ke hadis nomor 664. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Amr bin Murrah an Abdul Warith عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي ويسر الهدى لي. Nah, ini doa Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengajarkan sebuah doa. Abdullah bin Abbas mengatakan, Nabi biasa berdoa. Hidupnya Nabi semua penuh dengan doa. Ini sebuah
ungkapan penghambaan yang tingkat, yang level tertinggi. Kenapa? Karena sesukses apapun dirimu, sekuat apapun fisikmu, setinggi apapun jabatanmu, ketika engkau tahu dengan hakikat dirimu, engkau akan merendah di hadapan Allah SWT dengan cara memohon dan meminta kepada Allah. Itu Nabi SAW. Paling sering berdoa, paling banyak berdoanya Nabi SAW. Apa yang beliau pinta di sini? Beliau mengatakan, Allahumma a'inni. Ya Allah, berilah aku pertolongan. Wala tu'in alayya, dan janganlah engkau menolong musuh terhadapku. Minta pertolongan kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah. Jangan Allah memberikan pertolongan kepada musuh untuk mengalahkan kita. Ada orang-orang yang gak suka sama kita. Yang mungkin mereka pun berdoa. Mereka pun berusaha. Karena kita tahu bahwa diri kita lemah, maka kita minta tolong sama Allah SWT. Dan juga memohon kepada Allah, jangan Allah menolong musuh terhadap kita. Wansurni wala tansur alayya. Dan ya Allah, berilah aku kemenangan. Dan jangan berikan kemenangan kepada musuh. Kebenaran dan kebatilan ini terus bergulat. Ada banyak orang-orang yang tidak suka dakwah sunnah ini merekah. Dakwah Islam ini menyebar. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan berbagai tipu daya, makar untuk menghadang jalannya dakwah ini, untuk mematikan cahaya sunnah yang disampaikan kepada umat manusia. Maka kita minta tolong sama Allah SWT. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Aku minta pertolongan, tolongin aku ya Allah. Jangan kau tolong musuh terhadapku. Wansurni wa la tansur alayya. Berikan kemenangan kepadaku ya Allah. Dan jangan berikan kemenangan kepada musuh kami. Wa yassiril huda li. Dan mudahkan buat kami petunjuk. Nabi aja minta petunjuk. Minta dimudahkan. Kita setiap sholat berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tapi ternyata itu nggak cukup. Perlu doa-doa tambahan. Di waktu-waktu luang. Di waktu-waktu mustajab. Untuk memohon petunjuk kepada Allah SWT. Dan agar dimudahkan buat kita. Banyak orang bertanya, Ustaz, gimana supaya kita dapat petunjuk ya? Supaya nanti bisa istiqamah. Minta sama Allah SWT. Baik. Ini doa yang dibaca Nabi SAW. Memohon agar kita dimudahkan mengikuti petunjuk dan mengamalkan apa yang dipelajari. Karena tidak sedikit di antara manusia yang tahu dengan kebenaran. Mengkaji kebenaran tersebut. Tapi berat untuk mengamalkannya. Sehingga terkadang dia mengatakan, yaitu saat belum dapat hidayah. Engkau udah dapat hidayah. Engkau udah tahu. Engkau udah faham. Tapi berat bagimu untuk menjalankannya. Oleh karena itu, minta kepada Allah agar dimudahkan tuh hidayah untuk kita amalkan dalam kehidupan ini. Ini hadis Abdullah bin Abbas. Kemudian di riwayat lainnya Imam Bukhari mengatakan di hadis nomor 665, haddatsana Abu Hafs qala haddatsana Yahya qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Amr bin Murrah qala sami'tu Abdullah ibn al-Harith qala sami'tu Taliq ibn Qais an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bihadza. Ini hadis Abdullah bin Abbas juga dengan jalur yang
yang berbeda dan dengan doa yang lebih panjang, yang lebih lengkap. Artinya kalau kita lihat Nabi kadang-kala berdoa meminta 10. Lalu kita mau baca 3, 4-nya, tafadhal. Tapi kalau kita bisa membaca 10-10-nya, karena kita hafal, itu akan lebih utama. Ini Abdullah bin Abbas mengatakan, aku mendengar Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Jadi ini sahabat ketika meriwayatkan, dia ingin para tabi'in agar mengamalkannya. Bukan sekedar tahu. Tapi harapannya bagaimana engkau tahu dan mengamalkannya. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Wansurni wa la tansur alayya. Wamkur li wa la tamkur alayya. Wa yassiril huda. Wa yassir liyal huda. Wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni syakkaran lak. Zakkaran rahiban lak. Mitwa'an lak. Mukhbitan lak. Awahan muniban. Taqabbal taubati. Waghsil haubati. وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. Apa yang diminta sama Nabi SAW? Di masa pandemi sekarang ini, apa sih yang minta? Banyakan orang minta sehat, selamat dari COVID-19, ekonomi kembali normal, income ya sesuai dengan pengeluaran lah paling tidak. Coba kita lihat doa Nabi SAW. Beliau meminta, wahai Robku, berilah aku pertolongan dan janganlah engkau menolong musuh terhadapku. Berilah aku kemenangan dan jangan berikan kemenangan musuh atasku. Berilah aku taktik untuk melawan musuh. Dan jangan engkau memberikan tipu daya musuh terhadapku. Ini makar. Kita minta sama Allah. Ya, ada orang-orang yang bermakar. Sebagian bermakar untuk mengacaukan negara kita, NKRI. Ya. Sebagian bermakar untuk membahayakan diri kita pribadi atau keluarga kita. Maka kita mohon sama Allah agar Allah tidak memberikan tipu daya musuh terhadap kita. Bagaimana makar musuh itu balik sama dia sendiri. Seperti peluru yang ditembakkan balik sama dia. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang mungkin sekarang sedang duduk bersama di balik tembok, bermusyawarah, berkonspirasi, merencanakan untuk membahayakan diri kita, keluarga kita, negeri dan bangsa kita, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga makar mereka itu menghancurkan mereka sendiri. Ini doanya Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, berilah petunjuk kepadaku ya Allah dan mudahkan petunjuk untukku. Dikasih petunjuk dan mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Karena tadi yang kita singgung, ada orang-orang yang dapat petunjuk tapi nggak bisa ngamalin. Ngerti, faham orang itu zat, tapi kelakuannya na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlu minta sama Allah. Jangan bersandar sama diri kita. Dengan kepandaian kita, dengan kecerdasan kita, dengan semangat kita. Kita harus bergantung sama Allah SWT. Allahumma hdini wa yassir liyal huda, dan mudahkan petunjuk untukku. Tolonglah aku untuk menghadapi orang-orang yang berbuat zalim terhadapku. Orang yang menzalimi kita. Dan terkadang kita tidak mampu melawannya. Dia orang besar. Kebal hukum kadang-kala. Tapi kita tahu ada hukum Allah Azza wa Jal yang tak akan bisa ditembus oleh siapapun. Kita minta sama Allah. Agar orang-orang yang menzalimi kita mendapatkan balasan atas kezaliman mereka. Siapapun. Kita nggak boleh menzalimi orang. Makanya doa Nabi SAW begitu istimewa dan sempurna. Ada orang yang menzalimin kami, ya kami minta tolong sama Allah gimana kita menghadapi mereka. Kemudian ya Rabbi, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu.
Rabbij'alni laka syakiran. Terlalu banyak nikmat Allah yang kita kufur. Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit sekarang ini, sebagian orang lupa bersyukur dan dia mengingat musibah terus. Padahal lebih banyak nikmat yang Allah berikan daripada musibah yang menimpa kita. Maka minta tolong sama Allah. Jadikan kami, ya Allah, orang yang bersyukur kepadamu. Laka dzakiran. Yang senantiasa mengingatmu, ya Allah. Karena kita tahu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang selamat adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Enggak berhenti mereka berzikir. Berdiri mereka berzikir. Duduk mereka mengingat Allah. Tidur mereka mengingat Allah. Dan kita perlu minta bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat hadis Mu'ad bin Jabal. Ketika berpesan Nabi SAW kepada Mu'ad untuk di penghujung setiap salat agar berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Mengingatmu. Dan beribadah yang baik kepada Allah. Itu setiap sholat Mu'ad disuruh baca itu. Maka Nabi sini ternyata minta sama Allah agar dijadikan orang yang pandai berzikir. Zikir itu mudah. Cuma membaca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la hawla wa la quwata illa billah. Tapi tatkala orang berzikir tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, berhenti dia berzikir. Sejam berzikir berhenti. Tapi kita minta untuk senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal. Dengan hati, dengan lisan dan raga kita. Laka rahiban. Jadikan aku orang yang takut kepadamu. Kenapa kita perlu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena rasa takut ini yang menghalangi kita dari berbuat maksiat. Kita lihat nih. Sampai ada anekdot. Orang yang gak takut. Orang yang gak takut itu. Ya kerjaannya gak benar. Tapi ketika dia takut, dia jadi benar. Keberadaan polisi di pinggir jalan membuat sebagian orang takut sehingga dia mengikuti aturan yang ada. Maka kita minta karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laka mitwa'an, patuh kepadamu ya Allah. Takut. Rasa takut itu juga membuat kita jadi patuh, taat sama Allah. Ilaika mukhbitan. Kepadamu kami khusyuk ya Allah. Tunduk, muniban, selalu kembali kepada Allah SWT. Awahaban yang senantiasa mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak suka berkeluh kesah kepada makhluk. Tapi dia senantiasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awahan muniban taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubatku. Nabi minta diterima taubatnya. Sedangkan kita nggak taubat-taubat. Ngapain kita selama ini? Nabi mengatakan, taqabbal taubati. Waghsil haubati. Terima taubat kami ya Allah. Dan cuci dosa-dosa kami. Ketika seorang berbuat dosa, dosa itu akan berdampak kepada jantung kita, kepada hati kita. Idza adnabal abdu nukita fi qalbihi nukta sauda. Ketika seorang hamba berbuat dosa, maka akan ada nokta hitam di jantungnya, di hati. Kalau dia bertobat, meninggalkan dosa tersebut, beristighfar, suqila qalbuh, hatinya dibersihkan oleh Allah SWT. Fa in ada adat. Kalau dia kembali berbuat dosa, maka kembali nokta hitam itu. Kadangkala sampai memenuhi jantungnya. Maka kita minta sama Allah SWT agar Allah menyuci dosa-dosa kita, bersih. Wa ajib da'wati. Dan kabulkan doaku. Udah berdoa, yakin, tapi tetap minta. Itu orang beriman. Buktikan kalau antum itu memang hambanya Allah. Sehingga orang yang merasa dia budaknya Allah, dia dimiliki sama Allah SWT,
Maka ngapain kita repot-repot? Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan doa kami ya Allah. Tsabbit hujjati, dan tetapkan hujjahku. Berapa banyak orang jemaah yang beriman kemudian menyeleweng, menyimpang dari keimanan. Kita minta ditetapkan hati kita, dikokohkan hujjah kita. Ada banyak syubhat-syubhat yang ditebarkan. Ada orang yang kemarin anti LGBT. Tahu-tahu dapat 3-4 hari dia pro LGBT. Ada apa sama dia? Na'udzubillah min dzalik. Wasaddid lisani. Dan luruskan lisanku ya Allah. Wahdi qalbi. Berikan petunjuk ke hatiku. Wahdi qalbi wasaddid lisani. Hati ini wadahnya hidayah. Berapa banyak peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala yang gak masuk ke hati karena hatinya rusak atau tertutup. Kita minta supaya hati kita dikasih hidayah, bisa menyerap tuh nasihat-nasihat, nilai-nilai keindahan agama Allah ini. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, waslul sakhimata sadri, dan cabutlah dengki dari hatiku. Ma khala jasadun min hasad. Dikatakan bahwasanya nggak ada tubuh yang lepas dari sifat hasad. Maka kita minta supaya dicabut, dibersihkan. Dia datang lagi, semoga dicabut lagi sama Allah, diambil lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Ini doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tugas kita menghafal ini doa. Kalau nggak bisa hafal, bacalah. Tiap hari antum baca, lama-lama hafal. Sebulan antum baca doa ini. Di waktu-waktu mustajab, insya Allah setelah itu nggak perlu ngafalin lagi. Namun kita tahu iblis nggak ingin antum baca doa. Iblis berusaha bersama bala tentaranya menjadikan hamba lalai, tertipu dengan kenikmatan dunia. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk ke hadis nomor 666 ya. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Yazid ibn Ziyad an Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi qala Muawiyah ibn Abi Sufyan 'ala al-minbar innahu la mani'a lima a'tait ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال سمعت معاوية نحوه وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن محمد بن كعب سمعت معاوية نحوه. طيب, ini berkaitan dengan doa Nabi SAW. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia di atas mimbar Nabi SAW menyampaikan. Apa kata dia? Innahu la mani'a lima a'tait. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kau kasih ya Allah. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau telah melarangnya untuk dikasih. Orang yang punya keberuntungan, orang yang punya kekayaan, gak akan manfaat kekayaannya dalam menghadapi. Dan barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan dari orang tersebut, maka Allah akan jadikan orang itu memahami agama ini, mengkaji agama ini. Kata Muawiyah, aku mendengar kalimat-kalimat tersebut dari Nabi SAW dari atas mimbar ini. Ahibati fillah, kalau bicara doa Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd,
Nih doa ternyata dibaca di beberapa tempat. Yang pertama, di hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ana ingin mengkaji ini lebih dalam lagi doa ini. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang mengeluhkan urusan ekonomi. Doa ini salah satu kunci rizki. Antum mau cari pekerjaan, baca doa ini. Antum mau berusaha, wirausaha, baca doa ini. Antum mau dagang kecil-kecilan, mau dagang online, baca doa ini. Mau buka warung, apa aja. Minta sama Allah SWT. Ini doa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan. Apa kata dia? Kana Rasulullah SAW. Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW. Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Qala, beliau kalau bangkit dari ruku'. Beliau membaca. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mil'as samawati wa mil'al ardi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlul thana'i wal majdi. Haqqu ma qala al-'abd. Ya Allah, Rabb kami. Lakal hamdu. Bagimu segala pujian. Sepenuh langit-langit. Dan sepenuh bumi. Dan sepenuh segala sesuatu setelah itu yang kau kehendaki, ya Allah. Engkau adalah yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Itulah ucapan yang paling pantas dikatakan hamba. Wa kulluna laka abdun. Semua kita adalah hambamu, ya Allah. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma la mani'a lima a'tait. Wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, nggak ada yang bisa menghalangi apa yang kau kasih. Dan nggak ada yang bisa ngasih apa yang kau sudah halangin dia. Dan orang yang punya kekayaan, kekayaannya nggak akan bermanfaat kalau berhadapan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibaca ketika i'tidal. Kemudian juga hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang baru saja kita baca di Al-Adabul Mufrad. Disebutkan bahwa Nabi SAW membaca itu fi duburi kulli salatin maktubah. Beliau membaca doa itu di penghujung salat fardu. Setiap salat fardu. Beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ketika i'tidal beliau baca itu. Ketika selesai salat beliau baca itu. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dari Atha bin Abi Marwan rahimahullah, dia meriwayatkan dari ayahnya bahwa Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu, Ka'ab Al-Ahbar mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ka'ab Al-Ahbar bersumpah. Dia mengatakan, dia bersumpah dengan Allah Azza wa Jalla yang membelah lautan untuk Nabi Musa alaihissalam. Apa sumpahnya Ka'ab? Inna najidu fit Taurat anna Dawud Nabi Allah, kami mendapati di kitab Taurat bahwa Nabi Dawud alaihi salam kana idzan sarafa min salatihi, kalau selesai melaksanakan salat beliau berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi ja'altahu li ismata amri. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku yang engkau jadikan bagiku sandaran urusanku, pegangan hidupku. Wa aslih li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi. Dan perbaiki ya Allah duniaku yang engkau jadikan di dalamnya penghidupanku. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari amarahmu. Wa a'udzu bi afwika min nikmatik. Dan aku berlindung kepadamu. Dan aku berlindung kepadamu dengan maafmu dari amarahmu, ya Allah. Wa a'udzu bika minka. Dan aku berlindung kepadamu
dan aku berlindung denganmu dari diri. Lalu Nabi Daud mengatakan, la mani'a lima a'tait. Nggak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau kasih. Wala mu'tiya lima mana. Nggak ada yang bisa ngasih apa yang engkau sudah katakan tidak. Allah sudah menghalangi, nggak ada yang bisa. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal. Nggak ada orang yang punya harta, kemudian dengan hartanya dia bisa mendapatkan manfaat. Enggak. Ahibati fillah. Kalau kita melihat ya teks doa-doa yang baru saja kita bacakan berkaitan dengan Allahumma la mani alima a'tait. Nggak ada yang bisa ngasih. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau kasih. Maka kita harus yakin. Kalau Allah mau ngasih engkau, ingin memberikan karunia kepadamu, nggak ada satupun atau siapapun atau berapapun manusia yang dapat menghalangi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jumlah mereka banyak, jabatan mereka tinggi, karena Allah udah mau ngasih. Maka kita tenang. Ini orang yang baca doa ini, setiap selesai sholat, atau ketika bangkit dari rukuknya, dia membaca hal itu, hati dia akan damai. Nggak ada pikiran rizki diambil orang. Nggak ada. Oh, ana digeser sama kawan, seharusnya ana yang naik. Nggak ada. Kalau Allah mau kasih engkau, siapa yang mau geser engkau? Menteri-menteri, presiden bersama seluruh jajarannya. Kalau Allah mau kasih kepadamu, nggak ada yang bisa menggeser. Wala mu'tiya lima mana. Dan sebaliknya, kalau Allah nggak mau ngasih kepadamu sesuatu, walaupun seluruh makhluk, seluruh umat manusia berkumpul bersatu padu menggalang kekuatan untuk memberimu apa yang Allah nggak mau kasih, maka mereka tidak akan mampu melakukan itu. Kalau kita tahu jemaah seperti itu, maka apa yang akan dilakukan seorang hamba? Dia akan menggantungkan hatinya kepada yang memiliki segala sesuatu. Urusan semua ada di tangan Allah. Kita kadang-kadang kayaknya yang ngatur semua fulan-fulan, enggak. Yang ngatur Indonesia ini. Yang ngatur Asia ini. Yang ngatur urusan langit, urusan bumi, dan yang di perut bumi, yang di lautan. Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Al-Jad ini orang yang punya harta, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan. Kekuasaan dia, harta dia, jabatan dia nggak akan manfaat buat dia. Yang bermanfaat buat dia itu adalah amal saleh. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak, itu perhiasan kehidupan dunia. Jabatan, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika. Amal soleh itu yang lebih baik di sisi Allah SWT. Jangan bangga dengan harta yang engkau kumpulkan. Astagfirullahaladzim. Nah, jangan bangga dengan harta yang engkau dapatkan. Dengan anak-anak yang banyak, yang sukses. Karena itu tidak akan ngasih manfaat apa-apa kepada dirimu. Kalau Allah tidak mau. Ahibati fillah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa ucapan Nabi ini, doa Nabi SAW ini adalah sebuah dalil yang nyata atas keutamaan fadilah ini. Dan Nabi SAW tidak berbicara dari nafsu beliau. Ini ucapan yang paling pantas diucapkan oleh hamba. Engkau hamba, aku sama engkau sama hamba.
La mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'. Ini sebuah pengakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa la ilaha illallah, bahwa la haula wa la quwata illa billah, bahwa al khair minallah, kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ahibati fillah, namun manusia kadangkala mereka masih berpikir kalau berusaha bisa, kalau kerja keras bisa. Antum lihatlah persaingan bisnis yang ada. Persaingan untuk jadi penguasa. Persaingan untuk menjadi pejabat. Persaingan untuk menjadi pegawai negeri. Ribuan jemaah. Semuanya dapat? Yang kerja keras dapat? Belum tentu. Rame money politik. Tapi kalau Allah kadang-kala fulan seharusnya kalah, kayaknya nggak mungkin fulan itu kalah. Seharusnya fulan itu menang. Tapi kalau Allah mengatakan fulan nggak jadi, nggak jadi. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan supaya kita sadar, kalau bicara harta, jabatan, kedudukan, itu nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan bukti Allah cinta kepada kita. Di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia, ini manusia orang-orang kafir yang tidak beriman. Kalau dikasih ujian sama Allah, dikasih kehormatan, dikasih nikmat, dikasih harta, dikasih kekuasaan, lalu dia mengatakan, Tuhanku, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Lalu kalau ini orang lain, kalau disempitkan rizkinya, jabatannya diturunkan, di PHK dari tempat kerjanya, sulit cari pekerjaan, lalu dia mengatakan, Tuhanku menghinakanku. La, nggak kayak gitu jemaah. Kalla, kata Allah SWT. Bukan seperti itu. Tidak semua orang yang aku luaskan rezekinya, Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan. Tidak semua manusia yang aku luaskan rezekinya berarti aku muliakan dia. Enggak. Dan tidak pula orang yang aku miskinkan, aku sulitkan cari rezeki buat dia, itu bentuk aku menghinakan dia. Enggak kayak gitu. Semua adalah ujian. Semua itu ujian, tes, cobaan. Agar hamba bersyukur atas kemudahan, atas nikmat yang Allah berikan, dan bersabar. Kalau engkau dan bersabar kalau dapat musibah. Kalau engkau sudah punya sabar dan syukur, selesai. Apa yang kita hadapin? Karena kalau hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya dalam urusan rezeki ini Allah sudah mencatatnya buat kita. Beliau alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, innahu laysa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bihi. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kalian ke surga, melainkan aku sudah perintahkan kepada kalian untuk mengamalkan. Walaysa syai'un yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum anhu. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku sudah melarang kalian untuk mengamalkannya. Inna ruhal qudusi nafatha fi ruhi. Sesungguhnya Ruhul Qudus Jibril alaihissalam itu menghembuskan di hatiku. Yaqul, yakni Jibril mewahyukan kepadaku. Apa? Inna nafsan, kata Jibril alaihissalam, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati kecuali rizkinya sudah selesai, sudah lengkap. Nggak akan mati itu. Antum bisa ngelihat ya orang-orang yang sakit parah,
Masya Allah, koma. Tahu-tahu dia bangun. Ditanya, kepingin apa ayah, kepingin apa? Ya Allah, ayah kok kepingin makan stroberi ya. Kasih stroberi, mati. Karena rezeki dia tinggal stroberi yang belum dia makan. Di catatan dia. Nggak akan ada orang mati kecuali rezekinya sudah selesai. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuatlah baik dalam mengais rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai kondisi rizki yang terlambat. Kalian pikir, ya kok sulit ya untuk mendapatkan antatrubuhu bima'asillah. Lalu kalian mencari rizki dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita jemaah? Lihat ya, pembunuhan-pembunuhan terjadi di negeri kita. Terakhir, hari ini Anda baca tentang 2 remaja di Pekalongan yang bunuh kawannya untuk mendapatkan motornya. Apa ini? Harta itu bukan kemuliaan. Maka jangan sampai kalian merasa sulit dapat rezeki, akhirnya kalian melakukan kemaksiatan. Fa innallah ta'ala la yudraku ma'indahu illa bi ta'atihi. Yang di sisi Allah itu nggak bisa didapat kecuali dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka ingat, ketika kita membaca zikir ini selesai sholat, atau membaca ketika bangkit dari ruku, Allahumma la mani'a lima a'tait, hati kita itu meyakini la mani'a lima a'tait, nggak ada yang bisa menghalangi kalau engkau mau kasih ya Allah. Ini bentuk penghambaan hamba dan keyakinannya bahwa dialah Rabb, Allah lah pemilik, Allah lah Al-Khaliq, Allah Rabbul Alamin. Jangan bicara diri kita. Jawa kalau Allah ingin menenggelamkannya, tenggelam. Pesawat yang harganya mahal, di dalam situ ada 400 penumpang. Kalau Allah mau jatuhkan, jatuh. Siapa yang bisa menghalang? Yang Allah mau kasih, nggak ada yang bisa menghalang. Sebaliknya, yang Allah nggak mau kasih, antum mau minta tolong sama siapa? Dan ingat, yang menyelamatkan kita bukan jabatan kita, bukan kedudukan kita, bukan harta kita, tapi yang menyelamatkan kita adalah amalan kita, ketaatan kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Ini doa dibaca sama Nabi SAW, dan yang orang yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, Allah jadikan orang itu memahami agama, belajar agama, bukan belajar yang lainnya. Boleh belajar yang lainnya, tapi bukti cinta Allah sama hamba, bukti Allah ingin kebaikan buat hamba, dia belajar agama Allah, memahaminya dan tentunya mengamalkan amalan atau perintah-perintah Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke studio Rojak Pusat. Tafadhol. Jazakallahu khairan Ustaz atas pembahasannya, dan semoga menambah ilmu kita dan bisa menambah amal-amal soleh kita. Dan untuk selanjutnya para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab. Dan kami ingatkan bagi Anda yang hendak mengajukan pertanyaan secara langsung melalui line telepon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik, pertanyaan pertama Ustadz kita akan coba angkat melalui pesan singkat dari Abu Afiqoh di Papua Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya masalah berdoa dalam hati. Apakah ketika terbersit sesuatu doa dalam hati sudah termasuk berdoa Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau bicara sesuatu yang terbesit di dalam hati, kita tahu hati kita ini ada gejolak di sana. Ada keinginan, ada bisikan-bisikan. Apakah sesuatu yang terbesit di hati itu menjadi doa? Belum. Sebagaimana kita tahu, kalau di dalam hati kita ada bisikan-bisikan, keinginan melakukan dosa, itu nggak dihitung. Nabi SAW mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati
amma haddathat bihi anfusuhum ma lam yaqulu aw ya'malu. Atau kama qala Nabi SAW. Allah itu memaafkan apa yang terbesit di hati manusia dari omongan-omongan jiwanya. Selama dia belum ngomong, selama dia belum berbicara, itu dianggap nggak ada. Allah maafkan. Tapi kalau kita berdoa, kita ada keinginan di dalam hati, minta dengan lisan. Nggak cukup dengan hati. Makanya kalau kita lihat doa-doa Nabi SAW didengar oleh para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, membaca doa itu. Jadi hendaklah seorang hamba kalau bicara ada keinginan di dirimu, kemudian engkau angkat tanganmu. Ini raga kita. Lalu lisan kita mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan jauhkan aku dari api neraka. Kalau bicara hati kita, kita nggak mau masuk neraka. Ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka. Tapi ketika berdoa, ucapkan. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran Karim, cerita doa-doanya Nabi Zakaria, dia panggil Allah dengan panggilan yang lirih. Dengan mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, udah lemah tulang-tulangku ya Allah. Udah bercahaya rambutku dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqi. Tapi aku nggak pernah merasa sengsara berdoa kepadamu. Diucapkan. Nabi Yunus alaihissalam ketika di perut ikan, dia berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu malaikat-malaikat dengar doa. Maka kalau bicara doa, doa itu bukan di dalam hati. Awalnya dari hati. Hati harus hadir dalam doa kita. Tapi namanya memohon dengan hatimu, dengan penuh keyakinan, dengan menghayati apa yang kau pinta kepada Allah SWT, maka ketika itu doa akan dikabulkan. Jadi tetap peran hati besar sekali, tapi ketika berdoa, lisan dan ragamu harus ikut. Karena Allah mengatakan, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Aku mengabulkan doa orang yang meminta ketika dia meminta. Makanya doa itu, dakwah itu sendiri, dari asal kata da'a yad'u, itu salah satu maknanya adalah memanggil sesuatu dengan saut, dengan ada suara. Ketika ada suara, jadi doa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kami coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Tidak. Iya, Halo ya, Rosa TV ya. iya. Dari siapa di mana Bapak? Ini dari Pak Heri di Lampung, Mesuji. Oh, Bapak Heri di Mesuji, Lampung. Silakan Pak Heri. Bos ya. Ini aku lihat di TV itu kan masalah doa-doa itu, Pak Ustadz. Iya. Jadi yang saya tanyakan, apakah nyampe ketika kita itu mendoakan yang orang yang sudah tidak ada kecuali orang tua? Selain orang tua begitu ya Pak? Iya. Baik. Iya Pak, ya. Itu saja Bapak? Itu aja ya, makasih. Baik, sama-sama. Iya, ya, ini di Lampung ya, Mas Uji. Baik. Jazakallahu khairan, tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, nih dari Lampung nih, Masya Allah. Ya, kalau bicara mendoakan orang lain, nyampe enggak orang lain ini bisa jadi orang tua kita, bisa jadi sahabat kita, bisa jadi kawan kita, dan orang itu bisa jadi masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ketika bicara doa, kita nih mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohonnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Allah membuka pintu doa lebar-lebar. Antum mau doain siapa? Tafadhol. Bahkan kalau kita mendoakan saudara kita dalam kondisi itu orang nggak dengar kita berdoa, nggak tahu kita doain dia, Allah kirim malaikat yang mengatakan amin walaka bimithil. Amin dan engkau mendapatkan apa seperti yang engkau doakan buat dia. Jadi mendoakan orang lain, kita ini harus saling mendoakan sebenarnya jamaah. Bahkan kita kalau mendoakan ampunan buat setiap muslim, maka kita akan mendapatkan kebaikan dengan setiap muslim yang kita doakan. Seperti kita mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni orang-orang yang beriman, laki-laki atau wanita, orang-orang Islam, laki-laki atau wanita yang hidup dan yang mati. Dengan setiap muslim yang kita doakan, kita dapat satu kebaikan. Jadi kalau bicara doakan orang yang meninggal dunia, Allah akan dengar. Baik itu orang tua kita, kerabat kita, atau orang lain. Di sini kita akan paham kenapa disyariatkan sholat jenazah. Apa sih isinya sholat jenazah? Kita kadang-kadang di Masjid Nabawi, contoh nih, di Masjid Nabawi, ada orang meninggal dunia, kita nggak kenal sama tuh orang. Tapi yang jelas dia muslim. Lalu ketika diumumkan kita sholat jenazah nih, lalu kita ikut sholat. Di takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Takbir kedua kita bersalat kepada Nabi SAW. Takbir ketiga kita mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Apa aja doa untuk orang yang mati itu. Padahal kita nggak kenal sama tuh orang. Tapi Allah tahu sama orang itu dan kita tahu orang itu muslim. Yang kita diperintahkan untuk mendoakan dia. Jadi mendoakan orang lain, baik itu yang masih hidup atau yang meninggal dunia, sama aja. Allah akan mendengarkannya asalkan kita tulus dan ikhlas. Penjelasan hadis Nabi SAW tentang 3 amalan yang tidak terputus, salah satunya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Artinya kalau kita punya anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, ini jadi amalan buat orang tuanya, nggak pernah putus, karena tuh anak doa terus. Tapi kalau kau punya anak nggak soleh, ya nggak doain orang tuanya. Jadi dia itu mendoakan orang tuanya sehingga nggak putus, terus-terusan dia mendoakan orang tuanya. Adapun kalau orang lain, biasanya sekedarnya dia mendoakan. Kalau lagi ingat sama kawannya, suami istri aja kadang-kala mereka udah meninggal, suami udah meninggal dunia, istrinya kawin lagi. Mungkinkah dia mendoakan suaminya? Mungkin kalau ada masalah di keluarga, ya Allah ternyata lebih baik suamiku yang dulu, baru dia doakan suaminya. Tapi kalau ternyata dia lebih senang sama suaminya yang baru, kadang-kala sang suami dilupakan. Padahal kita diperintahkan untuk saling mendoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat yang akan kita angkat. Penanya yang berikutnya yaitu Bapak hamba Allah di Kerawang Ustadz. Ingin bertanya terkait dengan dosa yang dilakukan di masa lalu Ustadz. Bahwa saya dulu ketika muda suka berbohong, menipu, dan termasuk berzina Ustadz. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah ada doa yang bisa menghapus dosa saya selain istighfar? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, jemaah. Orang-orang yang punya masa lalu yang kelam, yang penuh dengan dosa, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus bertobat kepada Allah SWT. Bukan hanya istighfar, tapi bertobat. Tobat dengan cara dia menyesali apa yang dia lakukan. Meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ada penyesalan dia. Bukan kebanggaan dengan dosa masa lalu. Seharusnya kau menyesal. Engkau tinggalkan itu dosa. Dan bertekad untuk tidak mengulangi.
Lalu perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kalau bicara istighfar, ya kita istighfar. Baca doa, minta ampun sama Allah SWT. Doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca doanya Nabi alaihissalam. Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu. Doa-doa memang kalau kita lihat isinya adalah pengakuan hamba kalau dia banyak melakukan dosa dan minta Allah mengampuni dosa-dosa dia. Kemudian tahu amalkan amalan-amalan yang memang menghapuskan dosa. Sebentar lagi nih puasa di awal Dzulhijjah. Kita tahu pahala puasa. Khususnya tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana Nabi SAW berharap untuk dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dan dosa 1 tahun di depan. Adapun kalau berkaitan dosanya itu sama orang lain, maka ada tambahan syarat taubat. Antum minta maaf sama itu orang. Pernah nyakitin orang. Pernah ngambil hartanya orang. Pernah nipu orang. Maka antum perlu minta maaf sama itu orang. Cari itu orang. Kalau nggak ketemu orangnya Ustaz, ya antum perkirakan. Duit yang pernah antum ambil dari orang tersebut, antum sedekahkan atas nama orang tersebut. Intinya, antum harus banyak beramal soleh dan hijrah. Kalau ternyata antum berada di satu lokasi yang kawan-kawan mempengaruhi antum untuk berbuat buruk, maka antum pindah cari lokasi yang lebih baik dan semoga antum istiqamah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon. Ya, kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ummu Zahro di Artiris. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya Ustadz, ya, rezeki kita telah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi kita masih dianjurkan untuk meminta rezeki kepada Allah. Maka apakah boleh kita meminta kepada Allah rezeki yang baik dan banyak? Terus pertanyaan kedua, setiap selesai melakukan ibadah sholat baik wajib ataupun sunat, setelah selesai berzikir, saya selalu berdoa mengucapkan Alhamdulillah atas pertolongan Engkau ya Allah, dengan bisa melaksanakan ketaatan kepada Engkau. Ampuni dosa hamba dan dosa kedua orang hamba serta suami hamba. Kata terimalah Allah mereka di sisi Engkau ya Allah. Apakah seperti ini dibenarkan ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustaz. Naam. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Kalau bicara rizki kan udah ditentukan. Ya rizki, ajal. Kita orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Semua udah ditulis karena Allah udah tahu. Tugas hamba apa? Beramal. Melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Bersabar ketika dapat musibah. Rizki, minta rizki. Maka kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim minta anak, terus sampai tua renta tetap minta. Anaknya termasuk rizki. Nabi Zakaria nggak berhenti minta rizki. Karena kita itu nggak tahu amal takdir kita seperti apa. Yang kita tahu, kita adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang kita memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Sehingga kalau engkau ingin minta rizki yang halal, yang baik, yang luas, tafadhol. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dianjurkan untuk beramal dengan berbagai amalan yang dijanjikan di situ ada rizki. Salah satunya silaturahim umpamanya. Silaturahim itu membuka pintu rizki. Allah akan kasih di sana. Karena kita nggak tahu amal takdir kita, maka tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau tadi ibu mengatakan
selesai sholat fardu, selesai sholat sunnah, beliau biasa membaca doa, memohon kepada Allah SWT, bersyukur kepada Allah agar diterima, berterima kasih karena sudah bisa melaksanakan sholat, lalu meminta ampun buat kedua orang tuanya. Ketahuilah bahwasanya selesai sholat fardu, kita itu dianjurkan untuk beristighfar, minta ampun sama Allah SWT. Setelah beristighfar, zikir-zikir yang lainnya, memuji Allah, kita mengatakan alhamdulillah, bukan cuma sekali, 33 kali kita mengatakan alhamdulillah. Sehingga kalau tadi ibu mengatakan bersyukur, kita udah melakukan itu. Nabi udah mengajarkan itu. Kalau selesai kita membaca zikir-zikir yang disyariatkan, kemudian ada permohonan yang ingin dipinta kepada Allah SWT, silahkan dipinta, nggak masalah. Walaupun kita tahu, di antara doa yang mustajab itu sebelum salam. Maka alangkah indahnya kalau ibu membaca doa itu sebelum salam. Selesai kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya. Kemudian kita membaca dengan doa bahasa Indonesia, walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau memang nggak bisa bahasa Arab, silahkan bahasa Indonesia. Kalau enggak, mau dibaca di luar sholat, silahkan doa tersebut. Ya. Yang penting zikirnya itu sudah diselesaikan. Kemudian ketika kita ada permohonan kepada Allah SWT, minta sama Allah. Dan lebih baik juga kita memilih waktu-waktu yang mustajab, memohon kepada Allah SWT. Karena memang yang lebih dianjurkan selesai sholat fardu adalah berzikir, mengingat Allah SWT. Tapi kalau memang ada doa yang ingin dipanjatkan, silahkan. Selesaikan zikirnya terlebih dahulu, baru setelah itu berdoa. Tapi tidak berjamaah. Karena Nabi SAW tidak pernah memimpin doa selesai sholat. Ya. Itu yang Anda ketahui. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Bogor. Pak Ustadz, sebelumnya saya mohon maaf bila pertanyaannya agak kurang senonoh Ustadz. Tapi saya belum tahu dan saya mau tanyakan apakah ada doanya di antara doa-doa Rasulullah untuk berhubungan badan. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Ya, kalau bicara suami istri, kita tahu di antara tujuan menikah adalah al-ihsan, menjaga kehormatan diri. Manusia itu punya nafsu. Sampai Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan kalian mendatangi istri kalian itu dapat pahala sedekah. Sampai sahabat bingung. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, ini gimana nih? Orang mendatangi syahwatnya dapat pahala. Seorang suami gaulin istrinya dapat pahala aja. Bingung, so ini syahwatnya, kesenangan dia, kok bisa dapat pahala gitu. Maka Nabi SAW mengajak sahabat untuk berfikir. Beliau mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana kalau dia meletakkan syahwatnya di tempat yang haram, apakah dia berdosa? Kata para sahabat, iya jelas dia dosa. Begitu pula ketika dia letakkan di yang halal, maka dia dapat pahala. Kemudian ingat juga suami ketika mendatangi istrinya, hendaklah dia mendatangi istrinya dengan cara yang baik. Dua-duanya mendapatkan nikmat dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya dan dijauhkan dari kemaksiatan. Mungkin tadi bicara gimana, kadangkala kita kepingin memuaskan pasangan kita, ya, apakah ada doa khusus? Sebenarnya kalau bicara doa khusus, ya minta kesehatan sama Allah SWT. Nabi itu mengajarkan doa, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma'ahyatan. Ya Allah, tetapkan ya Allah bagiku pandangan mataku, pendengaranku, dan kekuatan fisikku selama aku hidup. Minta sama Allah. Karena kekuatan fisik ini untuk beribadah kepada Allah SWT, dan salah satu ibadah itu tadi mendatangin istri. Minta seperti itu. Namun ada doa yang dibaca sebelum menghubungin istri.
Nabi SAW menyuruh kita kalau hendak mendatangi istri berkata Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rizki yang kau berikan kepada kami. Orang kalau baca doa itu syaitan nggak bisa ikut, nggak bisa hadir dalam hubungan tersebut. Dan anak, kalau Allah kasih rizki anak pada hubungan tersebut, syaitan nggak akan gangguin. Itu doa. Dan seorang muslim harus kuat, jemaah. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan orang mukmin itu selama dia beriman, ada kebaikan di diri dia. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan ketakwaan. Setelah itu kekuatan yang lainnya, kekuatan fisik, ya, kekuatan ekonomi. Jadilah orang yang kuat. Tentunya dengan berdoa, dengan makan yang bagus dan olahraga yang rutin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Dan untuk pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini, Ustadz, dari pesan singkat dari hamba Allah ingin bertanya, Ustadz, apakah orang yang mati bunuh diri, kita sebagai anak masih wajib mendoakannya? Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Kita tahu dosa bunuh diri. Bagaimana orang itu diancam akan diazab dengan alat bunuh diri dia. Di neraka jahanam, kekal di sana. Namun, selama orang tersebut masih muslim dan tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, namun dia terjebak dalam dosa, berarti sang anak masih diperbolehkan, bahkan diperintahkan untuk mendoakan orang tuanya. Nabi SAW tidak mau mensolatin orang yang mati bunuh diri. Tapi beliau tidak melarang sahabat untuk mensolatinya. Tetap disolatin. Dan mensolatin orang yang bunuh diri itu mendoakan dia. Jadi anak tetaplah mendoakan kedua orang tuanya. Bapaknya, ibunya, walaupun mereka mati bunuh diri, dengan harapan Allah meringankan azab buat orang tuanya dan menghapuskan dosa-dosanya. Dan ahibati fillah, kalau bicara bunuh diri itu karena suudzon sama Allah, berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pesimis menghadapi kehidupan ini. Maka jangan sampai kesulitan ekonomi, permasalahan sosial, apapun masalahnya, ingat yang kita baca dari doa Nabi SAW. Allahumma la mani alima a'tait. Ya Allah, nggak akan ada yang bisa menghalangi apa yang kau kasih, ya Allah. Wala mu'tiya lima manat. Nggak ada yang bisa ngasih apa yang kau halangi. Urusannya semua dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Anda ingin mengingatkan kembali, ingat di 10 awal Dzulhijjah nih ada banyak amal soleh. Ini hari-hari terindah sepanjang masa. Yang punya hewan kurban, yang mau dikorbankan, nggak boleh potong kukunya, nggak boleh potong rambutnya, sampai kau menyembelih hewan kurbanmu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.